Halo teman-teman, saya dari kelas SA 502, kelompok 6, materi akuntansi pajak. Hari ini kami akan presentasikan materi persediaan. Saya Patricia dengan NIM 1921069. Saya Yohana Marcelia, NIM 1921094. Materi kami pada hari ini dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi dan perpajakan. Pada akuntansi dibagi menjadi beberapa bagian lagi, yaitu definisi persediaan, jenis persediaan, dasar penilaian persediaan, sistem pencatatan persediaan, sistem penilaian persediaan. Akuntansi. Akuntansi. Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI tahun 2009 pada halaman 52, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Menurut Weigand, Kimmel, dan Kiso, pada tahun 2011, halaman 200-201, aktivitas perusahaan dagang adalah untuk menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membeli barang dagangan yang kemudian dijual kembali kepada pelanggan. Barang yang telah dijual disebut juga penjualan atau sales. Beban dari membeli barang disebut dengan HPP atau harga pokok penjualan. HPP dikurang penjualan sama dengan laba bruto. Menurut Wilcock, pada tahun 2011, biaya angkut dibagi menjadi dua, yaitu FOB Destination dan FOB Shipping Point. FOB Destination dibayar oleh penjual dan kepemilikannya berpindah saat diterima oleh tangan pembeli. FOB Shipping Point itu dibayar oleh pembeli dan kepemilikannya berpindah saat diterima oleh kurir. FOB Destination itu menambah beban operasional, sedangkan FOB Shipping Point itu menambah HPP. Selanjutnya, diskon dibagi menjadi dua, yaitu diskon pembelian dan diskon penjualan. Diskon pembelian, transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit di mana pembeli melakukan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, sehingga pembeli mendapat potongan harga dan penjual dapat dengan segera mengkonversi piutang usaha menjadi kas ataupun bank. Diskon penjualan dicatat apabila potongan penjualan yang diberikan pihak penjual untuk pembayaran yang segera dilakukan oleh pembeli sebesar nilai jual yang tertera dalam faktur setelah dikurangi dengan retur. Sedangkan retur juga dibagi menjadi dua, yaitu retur penjualan dan retur pembelian. Kalau pembeli mengembalikan barang kepada penjual, maka penjual akan mencatatnya sebagai retur penjualan. Jika pembeli merasa tidak puas dengan keadaan barang sehingga pembeli mengembalikannya, maka dicatat sebagai retur pembelian. Jenis-jenis persediaan dibagi menjadi 5. Pertama, bahan baku dan bahan baku pelengkap. Bahan baku langsung itu bahan kayu untuk pembuatan lemari, sedangkan bahan baku pelengkap adalah bahan yang tidak dapat diidentifikasi dalam produk seperti minyak pelumas dan kertas amplas. Kedua, barang dalam pengolahan, barang yang masih dalam tahap penyelesaian. 3. Barang jadi, produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Keempat, barang dalam perjalanan, barang yang dikirim atas dasar FOB Shipping Point yang masih berada dalam perjalanan setelah diterima pembeli akan menjadi milik pembeli dan diperhitungkan pada catatan pembeli. Barang konsinyasi, barang yang telah diserahkan kepada konsignor tetapi masih menjadi milik koksinor dan dimasukkan dalam persediaan koksinor dicatat sesuai dengan harga beli atau biaya produksi.
Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan. Perusahaan menentukan HPP pada saat akhir periode akuntansi dengan rumus persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir sama dengan harga pokok produksi. Sedangkan sistem perpetual itu setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap pembelian dan penjualan barang dilakukan pencatatan dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Jadi, kalau sistem periodik ini, kita hanya mencatat jurnalnya dalam pembelian dan penjualan saja. Sedangkan perpetual itu, setiap kali ada transaksi, maka akan dicatat dalam bentuk HPP secara langsung. Dasar penilaian persediaan. Terdapat dua penilaian persediaan. Yang pertama output values, yang kedua input values. Output values. Dalam output values terdapat tiga konsep yang digunakan. Yang pertama, konsep discounted money receipt, yang kedua current selling price, yang ketiga not realizable values. Lanjutan output values. Konsep discounted money receipt menekankan bahwa persediaan dapat dinilai dengan mendiskontokan arus kas di kemudian hari dengan syarat. Yang pertama, nilai atau tingkat harga stabil dan ada kepastian yang tinggi. Yang kedua, timing penerimaan kas yang diharapkan cukup memberikan kepastian. Lanjutan output values yang kedua, konsep yang kedua yaitu current selling price. Konsep ini menekankan nilai persediaan berdasarkan harga jual atau pasar, sehingga memerlukan harga yang fix. Syarat konsep ini adalah yang pertama, adanya suatu pasar yang terkendali dengan harga yang stabil, tetap. Yang kedua, tidak ada komponen biaya tambahan yang besar atau material, misalnya biaya bunga atau diskonto dalam hasil penjualan. Lanjutan output values. Konsep yang ketiga ialah net realizable values. Pada konsep ini, perhitungan biaya yang timbul dari penjualan seperti diskon penjualan harus diperhitungkan dalam nilai penjualan bersih. Konsep ini merupakan konsep current output values dikurangi dengan current values dari semua biaya tambahan, misalnya biaya penagihan dan biaya penjualan. Yang kedua, input values. Pengukuran persediaan dengan input values merupakan pengukuran resources yang dipakai untuk memperoleh persediaan pada kondisi saat ini. Sehingga untuk persediaan yang tidak perlu adanya proses produksi, interpretasi mengenai nilai persediaan atau input values. Input values menggambarkan arus daripada kas yang telah dikeluarkan sesungguhnya. Penilaian persediaan. Menurut Will dan Kwok, sistem penilaian persediaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Specific Identification Method. Yang kedua, Cost Flow Method atau FIFO dan Average Cost. Yang ketiga, estimasi persediaan, Gross Profit Method dan Retail Inventory Method. Specific Identification Method. Menurut Will dan Kwok, metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasikan setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Metode ini dapat diterapkan pada situasi yang melibatkan sejumlah kecil item berharga tinggi dan dapat dibedakan. Contoh, perhiasan, mobil, dan furniture.
Gross profit method. Metode ini sering digunakan akuntan, auditor, dan manajer untuk mengkaji kewajaran nilai persediaan akhir. Metode ini juga dapat mendeteksi kesalahan yang benar dalam menilai persediaan akhir. Retail inventory method. Metode ini sering digunakan oleh peritel seperti di pasar swalayan dan toserba. Metode ini digunakan untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadinya kekurangan persediaan. Syarat penggunaan metode ini ialah adanya catatan harga jual dan retail setiap barang yang dibeli. Persediaan dalam perpajakan. Dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008, pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Apabila contoh penilaian pemakaian persediaan yang diuraikan pada penjelasan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6 diperhatikan, maka sistem pencatatan yang diperkenalkan adalah sistem pencatatan perpetual. Menurut UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6, penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan HPP dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, metode rata-rata atau average. Yang kedua, metode FIFO, first in, first out.